pagi pemirsa dulu sekarang. Kita ke Bumi Samawa yuk. Duh, di mana itu ya? Bumi Samawa sebutan untuk Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Luasnya padang rumput membuat peternakan berkembang pesat di sini. Kerbau asal Sumbawa terkenal dengan ukurannya yang besar-besar dan gemuk. Selain itu, jago bertanding. What? Tanding apa ya? Ya, di Sumbawa Barat ada yang tak kalah menarik. Bila di Madura ada karapan sapi, nah di Sumbawa Barat ada karapan kerbau atau barapan kebo. Oh iya, kerbau yang sekaligus hewan multifungsi bagi petani ini ternyata mampu dipacu dengan kecepatan tinggi jika berada di dalam arena pacuan. Seperti apa ya? Nah, sebelum bertanding, kerbau wajib dibersihkan dulu ya, agar bersih. Setelah itu, dipakaikan pernak-pernik agar tampil gagah di arena balapan. Ya, saat balapan kebo diadakan, masing-masing pemilik pasti sudah memilih jagoannya masing-masing. Tradisi yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Sumbawa ini dilaksanakan di area sawah. Setiap kerbau yang menjadi peserta dibedakan berdasarkan umur. Biasanya yang dipilih mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Wah, kerbaunya sudah siap nih untuk bertanding. Siap-siap. Seru ya, memang pertandingan ini sudah menjadi tontonan yang sangat menarik. Apalagi area sawah yang penuh lumpur bikin wajah para joki jadi hitam terkena lumpur. Justru ini rupanya yang sangat ditunggu oleh para penggemar balapan kebo karena mengundang gelak tawa. Nah, tugas joki di sini tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau agar mengenai saka juga nggak mudah dilakukan ya. Wow, dan dimulai nih permainan karapan kerbau asli Sumbawa nih pemirsa. Tapi kali ini saya mau coba nih, kira-kira saya mau lihat pertandingan seperti apa. Saya ganti baju dulu ya. Oke. Balapan kerbau telah menjadi tradisi masyarakat Sumbawa sejak berabad-abad silam. Tradisi ini bermula ketika para petani merasa bosan menggarap sawah, lalu mencari kesenangan baru dengan membajak. Mereka mencoba adu cepat di lintasan sawah. Nah, saking lekatnya dengan kehidupan penduduk, kebiasaan ini pun menjelma menjadi sebuah tradisi lokal masyarakat Sumbawa. Gak semua orang bisa menunggang kerbau atau jadi joki. Tapi boleh dong dicoba, mumpung di sini. Wah, udah mau siap-siap ya Bang? Nah ini pemirsa, kalau di Sumbawa, permainan tradisi barapan kebo ini sudah menjadi hal yang lumrah ya, karena ini diadakan dari dulu hingga sekarang. Ini sebagai bentuk rasa syukur saat sebelum masa panen dan juga setelah masa panen dari padi ini. Kalau gitu saya mau coba main dulu nih ya, kita ikutin ya, yuk. Yang penting saya bisa menikmati permainan ini walaupun jatuh tadi ya. Tapi keren banget. Pemirsa di rumah harus coba nih. Karapan kebo Sumbawa Barat. Ayo Pak. Ternyata gak gampang ya memainkan karapan kerbau. Nah, saka yang merupakan tongkat kayu ditancapkan di salah satu sudut sawah menjadi tonggak para joki untuk bisa menjatuhkan atau mengenai saka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Para peserta ini tidak mengincar hadiah yang diberikan karena tidak terlalu besar.
Barapan kebo lebih menjadi arena pertarungan harga diri dan martabat. Wis, berapa harganya, Pak? Masih cerita tentang kerbau. Nah, di Nusa Tenggara Barat ternyata ada karakter unik dari kerbau. Kira-kira ngapain ya kerbaunya? Nah, beda lagi nih dengan kerbau yang satu ini. Bukan bergumul dengan rumput lagi. Kawasan kerbau ini mampu berenang sejauh 5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam untuk menyeberangi lautan menuju ke sebuah pulau bernama Pulau Rakit. Wah, hebat banget ya. Ya, kejadian unik ini ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk menggiring kerbau ini ke laut, tinggal ditarik induknya saja ya. Yang lainnya pasti otomatis akan mengikuti. Ayo kerbau, siap-siap berenang ya. Memang kerbau dikenal sebagai hewan yang senang berkubang di air. Binatang memamah biak ini sering ditemukan di sekitaran rawa dan sungai. Jadi sudah nggak heran ya, kalau kerbau memiliki kemampuan untuk berenang. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan, sampai juga di Pulau Rakit. Kerbau dilepaskan hidup bebas karena cadangan makanan bagi kerbau dan hewan ternak di pulau ini begitu melimpah. Nah, kerbau akan tinggal di pulau ini selama 9 bulan, kemudian sang pemilik kerbau akan menjemput kembali kerbau ini. Memang tradisi ini sudah berjalan lebih dari 65 tahun, dan setiap tahunnya diadakan festival kerbau berenang bernama Kebonange. Masih ada hal unik lagi tentang si hewan pemilik nama latin Bubalus bubalis ini. Meskipun senang hidup di kubangan, tapi jangan dipandang sebelah mata dulu ya. Kerbau ternyata memiliki manfaat bagi manusia. Salah satunya ini dia pemirsa, susu kerbau. Memang susu kerbau tidaklah sepopuler susu sapi. Namun di sini susu kerbau menjadi incaran bagi warga lokal untuk dikonsumsi. Kita intip yuk pemerahan susu kerbau. Nah, sebelum diperah, kerbau-kerbau ini harus dimandikan dulu biar seger dan bersih. Tuh, udah kinclong kan kulitnya? Si anak kerbau sudah nggak tahan lagi tuh, mau mimik cucu induknya. Tapi jangan lama-lama ya, tujuannya agar memancing air susu si induk kerbau ini keluar lebih banyak saat diperah. Setelah dipancing, saatnya mulai memerah. Aduh, ternyata susah pemirsa untuk memerah susu kerbau ini. Diperlukan keahlian khusus juga nih, seperti Bapak ini, untuk memerahnya. Nah, untuk masa subur atau juga masa terbaik untuk menghasilkan susu kerbau ini, sekitar 2 bulan pasca si kerbau ini melahirkan. Kita perah lagi, Pak. Memang, untuk memerah susu kerbau susah-susah gampang ya. Harus terlatih dulu. Fresh from the oven. Ini dia, susu kerbau. Nah, memang di Sumbawa ini, tepatnya Nusa Tenggara Barat ini, susu kerbau ini sangat populer karena dapat dijadikan berbagai macam olahan yang nikmat banget, seperti palopo atau juga permen. Susu kerbau juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung asam lemak dan protein yang lebih tinggi, sehingga menjadikan susu kerbau lebih mudah diolah menjadi produk susu seperti keju dan olahan khas lainnya. Nah, ini dia camilan nikmat khas Nusa Tenggara Barat, palopo. Bentuknya sekilas seperti puding ya, tapi masyarakat setempat menyebutnya bubur palopo atau bubur kerbau. Bubur palopo ini dibuat berdasarkan resep yang diperoleh dari resep turun-temurun. Dengan proses yang sederhana, susu segar yang baru diperah dari kerbau ini dicampur dengan gula merah dan tambahkan juga perasan terong para atau terong hutan. Fungsinya untuk mempercepat proses pengentalan.
Nah, setelah mengental, adonan dimasukkan ke dalam gelas. Diamkan sebentar. Lalu dikukus selama 15 menit saja ya. Tara, ini dia. Tapi harus didinginkan dulu ya, baru bisa disantap. Udah mateng nih Bu ya. Nah ini dia pemirsa, olahan dari susu kerbau, namanya bubur palopo. Nah menurut warga setempat, bubur palopo ini dipercaya dapat memulihkan stamina. Dan untuk dapatnya agak sulit nih, harus dilihat hari-hari besar, hari tertentu tentunya. Selain bubur palopo, ternyata susu kerbau dapat diolah menjadi camilan menarik seperti permen ini pemirsa. Permen susu kerbau ini merupakan industri rumah tangga yang dilakukan oleh warga penyaring Sumbawa. Sesuai dengan namanya, permen ini menggunakan bahan dasarnya adalah susu kerbau dan gula pasir yang diolah secara sederhana dan tradisional. Begitu juga dengan kemasannya, hanya menggunakan kertas putih saja. Susu kerbau memiliki kandungan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan susu hewan lain. Makanya pas banget bikin permen seperti ini. Yuk cobain permen susu kerbau asli Sumbawa. Oh la la da da da. Yeah, I'm in you inside my paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the. Ya, masih di Pulau Somawa atau Sumbawa nih pemirsa. Nih, kali ini saya mau menjelajahi nih pulau terpadat di dunia, Pulau Bungin. Kira-kira ada hal unik apa aja di dalam ini ya? Aku cari tahu ya, come on. Nah, di pulau yang terkenal dengan kepadatannya ini, jangan harap ya ada lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Gak bakal ketemu. Nah, ketiadaan lahan yang bisa ditanami membuat satu-satunya jenis ternak yang berada di pulau ini yaitu kambing. Terpaksa deh harus memakan kertas koran, uang, kalau ada yang tercecer ya, dan baju-baju yang telah robek. Jadi pemirsa, di Pulau Bungin ini kambing-kambing ini sangat dekat sekali dengan manusia. Jinak banget ya, karena sering berinteraksi secara langsung nih. Nah, yang uniknya lagi, kambing di sini pola makannya sedikit berbeda. Biasanya kambing makan rumput, tapi di sini kambingnya nih makan kardus atau juga kertas. Tapi lihat fisiknya di sini, tuh lihat. Sehat-sehat semua ya, tapi yang jelas ini unik banget. Kasihan banget ya. Oh iya, ada juga nih cerita unik dari kembaran atau teman si kambing, yaitu domba. Shaun the sheep. Waduh, kawanan domba di luar negeri ini berbeda dengan kawanan kambing di Pulau Bungin ya. Domba-domba ini sukanya berpetualang, jahil, dan bikin masalah. Eits, tapi ini hanya ada di film animasi dari Inggris berjudul Shaun the Sheep yang rilis tahun 2015 lalu. Now, to get the family back together. Si domba Shaun pertama kali muncul tahun 1995 di film animasi berjudul A Close Shave. Baru tahun 2007, Shaun the Sheep dibuat serial televisi dan ditayangkan di lebih dari 170 negara di dunia, termasuk di Indonesia. They need to think fast. Masih di Pulau Bungin ya pemirsa? Selain menyimpan keunikan dengan kehidupan kambingnya, siapa sangka ternyata Indonesia saat ini memiliki pulau dengan penduduk terpadat di dunia, yaitu di Pulau Bungin. Saking padatnya, Pulau Bungin ini tidak memiliki garis pantai. Pesisir pulau seluruhnya sudah dibangun menjadi tempat tinggal. Dari luas 12 hektar, jumlah penduduknya mencapai 3.400 jiwa. Artinya, pulau ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 4 orang setiap 100 meter persegi. Wah, luar biasa ya. Penduduk Bungin tidak banyak yang memiliki tradisi untuk merantau, sebab mereka lebih memilih untuk menikah dan tinggal di Bungin. Inilah yang kemudian membuat Pulau Bungin semakin kehabisan lahan dan semakin padat. Satu-satunya lahan terbuka yang luas di Bungin adalah halaman masjid setempat.
Nah pemirsa, di Pulau Bungin ini memiliki hukum adat yang sangat ketat. Nah bagi kaum laki-laki yang sudah beranjak dewasa nih diharuskan untuk mengumpulkan batu karang untuk dijadikan fondasi rumah mereka nih. Namun ada juga nih pulau buatan manusia yang sangat menelan dana fantastis. Kira-kira pulau apa ya? Ini dia liputannya. Ini dia pemirsa pulau buatan manusia yang menelan harga fantastis. Bentuknya benar-benar mirip dengan daun palem ya, makanya dinamai Palm Jumeirah Island yang terletak di Dubai. Memang Dubai merupakan kota di Timur Tengah yang super duper kaya. Kepulauan ini menjadi proyek reklamasi tanah terbesar di dunia dan juga menjadi kepulauan buatan terbesar di dunia. Pulau ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari 100 hotel mewah, villa dan apartemen eksklusif tepi pantai, taman hiburan air, restoran, pusat perbelanjaan dan spa kesehatan. Pokoknya nyaman banget deh penduduk yang tinggal di sini. Setelah ini ada hewan yang memiliki riwayat perjalanan sejarah panjang dan memiliki manfaat bagi manusia dari dulu hingga sekarang. Hewan apakah dia?